terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar, pelangi jingga.
silakan Ibu Nurgana. Ibu Nurgana, silakan perkenalkan diri. Ya, buka mute-nya, Bu. Buka mute-nya. Bukan touchscreen. Udah ya Mbak. Ya, sudah. Oke. Mengiring satu lagu. Mbak, ini mau nanya nih. Dari Bukan, mau ini semuanya. perkenalan. Mungkin saya belum kenal Ibu. Ya, kalau saya kan ngambilnya dari grup Jokowi ke Jokowi itu Priyoto. Iya. Oke. Kalau saya dari partai. Bisa diajak teman-temannya, Bu. Ajak Iya, saya teman-teman. udah di-share. Oke, terima kasih Bu Nurgana. Silakan Ibu Frida Sairang, silakan memperkenalkan diri. Masih ada waktu kita. Nggak ada. Ibu Frida nggak ada. Bapak Susanto, silakan Pak Susanto. Buka mute-nya Pak ya, siap. Ada. Pidato kemerdekaan. Ada. Boleh buka kameranya Pak Susanto. Bukan pidato kemerdekaan, fotokopi dia punya video pidato kemerdekaan ada. Saya sudah kirim. Ya, perkenalkan diri Pak Susanto. Banyak yang belum kenal kita. Pidato kemerdekaan lalu muka 5. Ada suaranya ya. Oh, kita ada di GOD KKM. Enggak juga, banyak grup ini, Bu. Gabung siapa yang bisa gabung. Udah. Nah, oke, terima kasih. Ibu siapa nih? Pak Susanto, boleh? Perkenalan Pak Susanto. Oke. Oh. Kalau Pak Susanto enggak bisa, silakan Ibu Nining. Ibu Nining. Itu Pak Susanto. Ayo, silakan Pak Susanto. Oh. Oke, silakan Pak Susanto. Nggak kedengaran. Ya, enggak ya. Ada dengan suaranya mikro. Ya, lanjut Dr. Saud. Ya. Pak Susanto tinggal di mana? Oke, selanjutnya boleh Ibu Nining mungkin memperkenalkan diri. Ibu Nining. Semuanya. Bisa 2 orang. Pak Max, Yes. boleh pujian apa lagu-lagu lagi Pak untuk mengisi kekosongan? Oke. Baik, Ibu Nining bisa lagu. Ibu Nining ada lagunya sudah disiapkan. Ibu Nining, Ibu Pungki maksud saya. Pungki. Ya Pak. Lagi Bu lagunya Bu. Ya itu di situ. Ibu Pungki ada yang sudah siapkan. Nggak usah deh. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia
Kita
Menerjang
Pungki. Ibu Pungki. Pak. Ya, Pak. Ya, Ibu Saya, Pak. Pungki sudah siap. Silakan Ibu Pungki. Ya. Ajak Ya. peserta untuk siap masuk lagu tadi yang lagu terakhir Indonesia Raya. ini. Ya. Kita akan Ibu ajak untuk menyanyikan bersama, tetapi dalam hati, dalam keadaan di mute. Ya. Ibu bisa menyanyikan, Ya. mengikuti teks, ya. Ya. Atau siapa yang mau ikut juga tidak apa-apa. Ya. Habis itu Ibu tunjuk untuk Ibu Juliana, Ya. selanjutnya untuk memimpin. Nanti saat pembukaan undang-undang, nanti Ibu yang baca. Nanti Ibu Juliana yang atur. Teksnya di mana, Pak? Pembacaan. Ada teksnya akan muncul di layar. Oh gitu. Oh mesti saya bacakan. Ya begitu. Tidak kecil kan, Pak Ya, ya? tinggal Pak? Ibu bacakan, yang lain juga baca di rumah masing-masing. Oh ya. Supaya kita menguasai hal-hal penting mengenai kenegaraan kita. Kita masuk dengan suasana sikap hormat untuk menyanyikan Indonesia Raya. Ya. Ya, silakan. Kita mulai sekarang. Ya, kita mulai, sudah waktunya. Tepat waktu jam 4. Selamat sore semuanya. Sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat datang. Selamat bergabung. Kita layak mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Yaitu pada usianya yang ke-76 tahun. Luar biasa. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Mari kita responi kemerdekaan ini dengan positif. Merdeka rohani dan politik agar kita berkarya nyata bagi bangsa Indonesia. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara yang sudah memenuhi undangan kami. Dan kita akan masuk dalam acara kita pada sore hari ini, yaitu Deklarasi Indonesiawan. Baik, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan lagu ini. Silakan. Bangsaku selalu mati untuk Indonesia.
akan melanjutkan dengan mengheningkan cipta. Kita akan mengheningkan cipta sama-sama. Masih tetap berdiri, yang lain di mute, silahkan di mute. Lagu untuk mengheningkan cipta, Pak. Lagu syukur. Kalau begitu kita bisa, Pak, sudah siap, Pak? Selanjutnya kita masih tetap berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan Pancasila yang akan dipimpin oleh Ibu Juliana. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Juliana. Silakan. Mute-nya Ibu. Ibu Juliana, mute-nya. Mute. Dengan sikap berdiri, tangan di dada, kita mengucapkan Pancasila, ikuti apa yang saya ucapkan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Juliana. Terima kasih.
mute-nya Ibu Juliana. Pembacaan teks pidato kemerdekaan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Silakan bagi yang bertugas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demikian pembacaan teks pidato kenegaraan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh hambanya. Mohon kesediaan Dr. Saud Sitorus memimpin kita dalam doa. Maaf Pak, saya lagi ada di ruang umum. Oh, kalau begitu kami minta kesediaan Ibu Nining yang pimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Nining. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, lawatan-Mu untuk bangsa kami. Akulah Tuhan. Hari ini Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau kecuali aku. Kami menyerahkan ya Tuhan. Ulang tahun kebangsaan kami ya Tuhan. 17 Agustus ini ya Bapa. Biarlah rakyat Indonesia merasakan ya Tuhan lawatan-Mu. Indonesia ada pemulihan. Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pimpin ya Tuhan pertemuan pada sore hari ini sampai selesainya ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus memimpin kami semuanya Bapa. Kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Pada sore hari ini ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun bagi semua hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan acara ini dari awal sampai selesainya.
Dan kuasa Roh Kudus-Mu ambil alih Tuhan. Berkati acara kami pada sore hari ini. Biar kami boleh merasakan ya Tuhan, kebangsaan Indonesiawan ini benar-benar ya Tuhan. Kami rasakan, kami nikmati di tengah-tengah bangsa kami. Jadikan kami semua mulai menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Nining. Selanjutnya kita akan masuk dalam deklarasi yang akan disampaikan oleh Bapak Max Ibrahim Tengkudung. Kami persilahkan. Sebelum kita masuk dalam deklarasi, di mana kita akan bersama-sama minta beberapa peserta, baik yang sudah mengetahui atau pernah mengikuti kegiatan seminar Indonesiawan, bisa memberikan sepatah dua kata dari pemahaman dan harapannya dari Indonesiawan ini, sejauh mana pemahaman yang mereka dapatkan dalam seminar-seminar itu. Dan untuk itu, mohon kesediaan Ibu Yuliana menghantar kita dengan ungkapan dari Yesaya 45 yang tadi Ibu sudah mengantarkannya, ayat 5-7. Oke, terima kasih. Yesaya 45 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Nining. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengikuti seminar. Juliana. Ibu Juliana. Pernah mengikuti seminar Indonesiawan, baik kajian militer maupun kajian sipil, atau sedikit memahami tentang Indonesiawan. Mungkin ada harapan-harapan terkait dengan dideklarasikan Indonesiawan, bukan lagi disampaikan dalam komunitas terbatas umat Kristen, tapi itu adalah kekayaan bangsa untuk merubah kondisi-kondisi yang senantiasa kembali ke nol bahkan minus. Dikala terjadi pergantian pimpinan negara, Indonesiawan adalah salah satu solusi untuk menghantar Indonesia menuju kepada apa yang diharapkan oleh Tuhan, yang kami pahami dalam Yesaya 60 dari ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sebab itu, untuk itu saya memberikan kesempatan pertama bagi Ibu Diana Sinuraya, Sarjana Hukum, untuk memberikan sedikit pemahaman dan harapan menyangkut dideklarasikannya Indonesiawan ini untuk menjadi solusi, motivasi, dan pandangan bangsa bagi kejayaan Indonesia bagi bangsa-bangsa. Mohon kesediaan Ibu
Diana Sinuraya, sarjana hukum, boleh menyampaikan sedikit pandangan dan harapannya. Shalom. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Jaya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita masyarakat Indonesia hari ini berulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, sorry. Luar biasa ya, bahwa Indonesiawan ini adalah satu terobosan untuk mencerdaskan bangsa, anak bangsa yang saat ini perlu ada satu gaung yang untuk menjadikan Indonesia menjadi terang dan garam bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Karena Indonesiawan ini sangat dibutuhkan bagi generasi muda, yang mana generasi muda nantinya akan menjadi penerus bangsa dan aset negara. Jadi Indonesiawan adalah suatu wadah atau satu kosakata baru yang sangat membuat kita lebih lagi sebagai orang Indonesia, karena di dalamnya adalah manusia-manusia yang mempunyai intelektual dan punya kecerdasan yang luar biasa dan berketuhanan. Saya kira mari kita rakyat Indonesia, kita dukung Indonesiawan. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Kami tujukan kepada Ibu Diana Sinuraya, sarjana hukum, dan selanjutnya mohon kesediaan seorang Bapak PKL Bakti Siregar, boleh menyampaikan sedikit paparan mengenai pengertian dan harapan Bapak menyangkut Indonesiawan yang pada hari ini kita deklarasikan sebagai pernyataan sikap pergerakan rakyat cinta bangsa-bangsa, bahwa Indonesia bukan hanya milik orang Indonesia, tetapi Indonesia adalah milik Tuhan dan menjadi harta kekayaan bagi bangsa-bangsa dunia. Kepada Bapak PKL Bakti Siregar, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Merdeka. Merdeka. Saudaraku yang kekasih, bangsa Indonesia adalah bangsa yang begitu kaya. Ya, ada 17.000 pulau, di tempat ini hanya 4.272 juta. Masyarakatnya ada 83.000 desa dan kelurahan, 7.000-an kecamatan, 515 kabupaten dan kota, 34 provinsi, 6 agama resmi, 124 aliran kepercayaan. Saudaraku yang kekasih, tapi dapat tetap bersatu dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wacana Indonesiawan berakal dari kata wan, bukan one ya, yaitu sebutan untuk ningrat di kaum Timur Tengah ya. Begitu juga kalau dalam bahasa Sanskerta itu ningrat wanita. Jadi tidak bicara gender di dalamnya, tapi di sini bicara tentang kecerdasan, ya, kecerdasan kebertuhanan, ya, yang kontributif, Jadi saya menangkap program inilah yang bisa menyatukan kita, bahkan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia. Karena kata Indonesiawan, Indonesia itu berasal dari bahasa Minahasa, rebutlah wilayah itu. Di Indonesia hanya ada dua bangsa, bangsa yaitu bangsa Batak dan bangsa Minahasa. Mereka mau berkompromi menjadi bangsa Indonesia. Saudaraku yang kekasih, itulah yang saya tangkap. Mari kita cerdas ya, berperilaku yang berketuhanan, yang kontributif di dalam Indonesiawan ini. Suatu paradigma baru yang membuat kebuntuan selama ini menjadi kebuntuhan.
Saya kira itu yang saya bisa tangkap dari penjelasan dari deklarator kita selama saya mengikutinya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi berkat bukan hanya bagi bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan memberkati. Merdeka. Merdeka. Saudara yang kasih, saudara sebangsa dan setanah air, pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didapatkan dengan pengorbanan bukan hanya penderitaan fisik, tetapi penderitaan non-fisik yang panjang, air mata, darah, bahkan nyawa. Kita adalah orang-orang berhutang kepada pendiri, pejuang bangsa kita. Bila mana kita boleh sampai saat ini merayakan 17 Agustus di tahun 2021 sebagai perayaan mengingat perjuangan kelahiran negara ini sebagai satu negara yang berdaulat, maka kiranya terbangunlah dalam hati kita bahwa cukup sudah darah yang tercurah. Darah pertikaian antar bangsa, darah yang tercurah oleh karena dipertikaikan oleh para penjajah. Darah yang tercurah oleh karena aniaya, oleh karena perjuangan yang panjang yang menghantar kita semua dalam rahmat Allah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kehendak Tuhanlah bahwa negara ini ada. Ada begitu banyak upaya-upaya untuk menghambat persatuan kita sebagai satu bangsa yang besar, sejarah yang panjang, kerajaan-kerajaan meletakkan kehormatan, menurunkan singgasananya, bangsa bersedia berubah menjadi suku bangsa oleh karena kesepakatan, karena memahami rencana Allah bahwa dunia membutuhkan bangsa baru. Dari ilmu sosial, antropologi, ilmu sosiologi merumuskan yang layak disebut bangsa hanya dua kriteria. Yang pertama, oleh karena masyarakat itu selain memenuhi tuntutan aturan-aturan disebut negara, tetapi bila mana disebut bangsa, maka yang pertama harus memenuhi bahwa mereka adalah keturunan satu darah. Yang kedua, memenuhi syarat dikatakan sebagai satu bangsa bila mana masyarakat itu, rakyat itu bersepakat untuk mempersatukan keberadaan mereka di bawah satu bangsa. Nah, di dunia ini hanya dua negara yang boleh dikatakan memenuhi persyaratan itu. Pertama adalah negara Israel, bangsa Yahudi. Dan tidak ada yang dapat membantahnya. Karena bangsa itu ada karena kehendak Allah. Yang kedua adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, 17.500 lebih pulau. Dengan jumlah suku bangsa yang begitu banyak dan bahasa yang begitu banyak, bahkan keyakinan-keyakinan.
Dan negara ini mengakui 6 agama sampai saat ini. Sampai saat ini terjadi peperangan perebutan, kematian, penderitaan masih diberlakukan di negara tertentu sampai hari ini. Di Afghanistan, satu agama, satu bangsa di atas satu daratan. Pertikaian tidak selesai. Indonesia fenomenal dunia. Kalau bukan Tuhan, maka Indonesia tidak ada. Momentum perayaan 17 Agustus tahun 2021 hari ini adalah momentum penetapan bahwa bangsa kita tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali ke nol. Tidak ada lagi darah warga bangsa yang harus tercurah sia-sia. Cukup darah yang ada. Pertikaian pemberontakan. Pertikaian oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada. Mari kita satukan langkah kita. Menyatu menatap Indonesia hari esok adalah Indonesia yang sejahtera, maju, yang kontributif. Indonesiawan sulit untuk didefinisikan karena kaya akan pemaknaan dari kata ini. Landasan Yesaya 60 memberikan pemahaman perspektif ke depan dalam kehidupan berbangsa kita untuk merubah segala kebuntuan, jalan yang buntu, sehingga kita hanya bisa memperhatikan kekurangan dari saudara kita, kelebihan mendatangkan kecemburuan, sehingga kita tidak dapat bersatu dalam satu negara yang penuh dengan makna-makna kebertuhanan, kemanusiaan yang adil, untuk kita dapat disebut sebagai bangsa yang beradab. Saat inilah momentum 17 Agustus tahun 2021 ini, kita bersama menginvestasikan diri kita untuk menjadi bagian dari satu bangsa yang menatap hari esok. Berlandaskan visi Yesaya 60 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yesaya ini adalah kitab yang diakui oleh semua agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam. Dan kita adalah bangsa yang ditentukan Tuhan untuk menjadi kiblat baru bagi kebertuhanan bangsa-bangsa. Dari sinilah kita akan melihat bagaimana Tuhan menjadikan Indonesia sebagai cita-cita dari bangsa-bangsa lain untuk memiliki negara bangsa yang kuat tangguh karena kebertuhanan. Yesaya 60 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga demikian bunyinya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saat ini negara-negara di dunia sedang terancam kekelaman-kegelapan akibat pandemi COVID-19. Tetapi ada satu negara
yang diakui dunia. Negara dengan penduduk besar yang tetap membangun di saat COVID-19. Oleh karena pada saat COVID-19, negara ini berani mengajukan undang-undang yang di Amerika Serikat saja membutuhkan 17 tahun untuk ditetapkan sebagai undang-undang negara. Tetapi di Indonesia dalam hitungan bulan, maka undang-undang Omnibus Law ditetapkan menjadi undang-undang positif, undang-undang negara. Saudara, akibat daripada adanya undang-undang Omnibus Law ini, begitu banyak perusahaan-perusahaan asing sedang antri untuk relokasi perusahaan-perusahaannya yang ada di negara-negara lain untuk dibangun pabrik perusahaan mereka di Indonesia. Presiden kita adalah presiden yang kita pilih oleh karena kita takut akan Tuhan. Presiden kita tidak lagi mengizinkan raw material bangsa ini, apa yang biasanya diekspor sebagai bahan baku untuk pabrik-pabrik di luar negeri yang memajukan bangsa-bangsa lain. Indonesia mengatakan kemanusiaan yang adil adalah ciri keberadaban. Sebab itu, kalau ingin berproduksi, berproduksilah di Indonesia. Supaya rakyat negara kami tidak harus keluar negeri. Yang faktanya diperlakukan tidak adil. Kehilangan kehormatan. Kalau mau membuka pabrik dengan bahan baku dari Indonesia, maka pemerintah memberikan begitu banyak keringanan dalam berinvestasi. Perlindungan undang-undang Omnibus Law. Silakan berinvestasi di Indonesia. Maka apa yang dikatakan dalam Yesaya 60 ini, saatnya kita bangkit dan menjadi terang. Segala kebuntuan-kebuntuan, perbedaan-perbedaan yang mendatangkan pertikaian karena kita tidak punya visi ke depan. Kita tidak punya orientasi pada tujuan, saatnya berakhir. Kita bersama-sama anak bangsa lintas agama, lintas suku. Membangun, mengerjakan negara ini menjadi kebun yang subur. Untuk ditanamkan benih-benih yang baik. Dan biarlah Tuhan berproses dalam bangsa kita. Untuk membawa kemuliaannya. Kegelapan menutupi bumi, tetapi warga dunia melihat. Indonesia beberapa bulan lalu perekonomian minus 2,2. Tetapi minggu lalu diumumkan Indonesia perekonomian melonjak 7,1%. Dalam situasi seperti ini. Kita bersyukur COVID menurun. Kita bersyukur karena melalui COVID ini ada begitu banyak hal yang berubah. Manusia Indonesia, ibu-ibu, emak-emak menjadi tangguh. Mengantisipasi semua permasalahan. Dan panggilan bersosial persaudaraan anak bangsa semakin terasa. Di mana-mana kita siap untuk berbagi. Di mana-mana kita mencontohi presiden kita, memeluk saudara kita dalam keadaan mereka dengan keperbedaan kita. Karena apa? Karena kita berpancasila. Manusia yang berketuhanan yang benar akan menghargai kemanusiaan. Dan orang yang menghargai kemanusiaan, orang yang berlaku adil.
Orang yang demikian pasti beradab. Dan Indonesia adalah negara orang-orang beradab. Sebab itu persatuan merupakan ciri sikap hidup, perilaku cerdas, oleh karena berketuhanan, dan kita siap untuk berkontribusi. Sebab itulah kita sadari bahwa Pancasila adalah cita hukum, sumber hukum. Semua bisa berubah, tetapi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak boleh berubah. Apa yang dikatakan sebagai landasan sumber hukum, sumber berfilosofi, ideologi kita yang terbuka. Di dalamnya ada panggilan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar supaya kita terbuka untuk datangnya berduyun-duyun orang yang membutuhkan bantuan pertolongan, bukan karena hanya di sini aja ada lapangan pekerjaan di Indonesia. Indonesia masa depan, Indonesia yang makmur, tetapi Indonesia yang berkontribusi. Karena bukan hanya kekayaan alam, bukan karena kekayaan sejarah, nilai-nilai kesamaan persaudaraan antara bangsa, suku bangsa, dan kerajaan. Sehingga kita menyatu dalam satu bangsa. Bangsa yang ingin memuliakan Tuhan. Mereka datang oleh karena melihat bahwa warga negara Indonesia adalah warga negara yang tangguh, punya cinta kasih. Inilah kekayaan kita yang harus kita terus pertahankan. Kita wujud nyatakan Indonesiawan adalah perilaku cerdas, berketuhanan yang kontributif. Kita punya banyak contoh. Kita punya Dr. Leimena yang sekian kali, kalau tidak salah 7 kali jadi menteri. Tetapi dia tidak punya baju yang dia tampilkan sehari-hari tidak lebih dari 3 baju. Kita punya Insinyur Sutami yang 5 kali menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Di akhir hidupnya, dia tidak punya rumah pribadi. Setback, kemunduran-kemunduran yang terjadi. Bukan berarti kita harus miskin. Tetapi persaudaraan kita lah yang menjadi jaminan bahwa kita berbahagia. Persaudaraan kita lah yang membuat kita yakin bahwa negara ini akan memberikan keturunan-keturunan yang tangguh berwibawa, pelaku-pelaku cerdas berketuhanan yang kontributif. Itulah sebabnya komunitas pergerakan rakyat cinta bangsa-bangsa bahwa dari Indonesia semangat cinta bangsa-bangsa Indonesiawan pada hari ini kita deklarasikan keberadaannya sebagai gerak langkah bersama anak bangsa merubah segala kebuntuan yang buntu akibat penyebab kebuntuan. Kita rubah menjadikan Indonesia kebun Tuhan. Kehormatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan. Sehingga bangsa manapun, sekalipun mereka tidak ada keturunan darah orang Indonesia, bukan warga negara Indonesia, akan berkata, I am an Indonesiawan. Saya orang Indonesiawan. Karena apa? Karena Indonesiawan adalah perilaku cerdas, perilaku yang memahami sejarah bangsa,
menghormati segala kebudayaan yang berbeda, mensyukuri kekayaan-kekayaan pada bangsanya, dan melihat kehadiran Tuhan dalam perjalanan bangsanya. Sehingga dengan rasa syukur, rakyat memberikan kontribusi. Di mana ada kesulitan, di situ hati kita berada. Bukan lagi di mana hartaku, di situ hatiku. Di mana orang membutuhkan, di mana saudaraku susah, di situ hatiku berada. Maka segala apa yang kita punyai hanyalah sarana untuk menunjukkan bahwa kita Indonesiawan. Inilah Indonesia, negara di mana Indonesiawan dilahirkan. Ada begitu banyak. Sejarah menyatakan, ada begitu banyak. Baik orang keturunan Tionghoa yang tercatat dalam sejarah bangsa ini. Gedung-gedung diadakan rapat perjuangan, deklarasi kemerdekaan, ada milik mereka, mereka memberi. Ada bangsa dari Aceh, orang-orang Aceh. Pesawat Dakota pertama diberikan oleh orang Aceh. Orang Papua memberikan yang terbaik. Sampai saat ini mereka memberikan hati mereka. Tanahku dieksploitasi. Aku hanya mengalami kemiskinan, penderitaan. Tetapi cintaku pada Indonesia membuat warga Papua sampai saat ini bersabar. Dan terang Tuhan muncul. Pembangunan yang luar biasa terjadi. Sehingga mereka yang berontak, mereka yang menjerit ketidakadilan, sekarang turun gunung mengatakan, tuntutan kami dipenuhi, melebihi harapan kami. Kita adalah bangsa yang sedang bergerak maju secara terhormat. Sebab itulah Indonesiawan tidak lagi berkutat di komunitas-komunitas terbatas. Tetapi hari ini dideklarasikan sebagai kekayaan bangsa, solusi bangsa untuk mencapai hari esok. Pancasila tidak hanya sampai kepada patriotisme nasionalistik. Pancasila mencapai dunia. Internasionalisasi adalah kata yang tidak ada muatan-muatan berarti di dalamnya. Biarlah internasionalisasi itu tergantikan dengan kata Indonesiawan yang penuh makna-makna, pemberdayaan kehidupan, penghormatan kehidupan, pendorong persaudaraan dunia. Indonesiawan, hari ini kita deklarasikan sebagai satu pergerakan rakyat cinta bangsa-bangsa. Di mana ada bangsa yang susah, Indonesia akan sampai. Karena Indonesia punya komitmen pada mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kita terpanggil untuk menjadi warga bangsa yang terhormat, yang memerdekakan orang dari segala hal penindasan karena ekonomi, karena kemiskinan, karena kekeringan. Indonesia akan bergandeng tangan dengan bangsa yang ditetapkan Tuhan menjadi satu bangsa di dunia untuk menjadi keberkatan bagi bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai warga bangsa yang hidup pada saat ini yang Tuhan izinkan merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita.
di tahun 2021 kita menetapkan deklarasi penetapan. Bersatu hatilah kita maju sebagai bangsa yang terhormat, yang berperilaku cerdas, yang berketuhanan, tetapi hidup berkontribusi, bukan eksploitatif. Maka hari ini, deklarasi ini, saya tetap bahwa hari ini, Indonesiawan, satu pergerakan rakyat cinta bangsa-bangsa, dideklarasikan keberadaannya di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan yang menyertai setiap warga bumi. Setiap daerah di Indonesia ini adalah daerah kecintaan Tuhan. Biarlah dari Indonesia kemuliaan Tuhan, terang Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Mari kita menyambut kedatangan mereka, karena negara kita, negara yang diberkati Tuhan, terang Tuhan, bercahaya. Diberkatilah bangsa dan negara kita, yang pergerakan Indonesia pada hari ini ditetapkan, pergerakannya dimulai. Merdeka, 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 merdeka. Saya kembalikan kepada Ibu Yuliana untuk meminta kesediaan Bapak Pendeta Feki Kuron untuk memimpin kita dalam doa, agar supaya apa yang kita deklarasikan hari ini mempunyai gelombang rohani yang kuat, membawa semangat perjuangan persaudaraan yang kuat untuk merubah segala kebuntuan di negara ini menjadi kebuntuan persemaian kebaikan, karena negara Indonesia adalah negara pengantin darah Allah. Negara Indonesia adalah negara kecintaan Tuhan. Silakan Ibu Yuliana mengundang Pendeta Feki Kuron. Terima kasih bagi Pak Max Ibrahim Tangkudung yang sudah mendeklarasikan Indonesia One bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Pergerakan rakyat cinta bangsa-bangsa. Baiklah, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Feki Kuron. Kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan doa berkat juga bagi kita. Silakan Pak Feki. Terima kasih buat semua kita yang telah hadir di pertemuan acara deklarasi Indonesia One hari ini, Selasa 17 Agustus 2021. Indonesia One telah dideklarasikan oleh Bapak kekasih kita, Bapak Ibrahim Tangkudung. Oleh anugerah Tuhan, Indonesia One telah dideklarasikan. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar. Hari ini kita telah mempunyai
anak-anak bangsa yang cinta Indonesiawan, bahkan tidak hanya milik anak-anak bangsa Indonesiawan, tetapi milik dunia. Dunia akan melihat ada pergerakan kesatuan dan persatuan. Ada kuasa yang diproklamirkan lewat pertemuan-pertemuan Indonesiawan ke seluruh ujung bumi ini. Bapak, kami bersyukur pada hari ini karena kami tahu ini adalah bukan karena kehendak manusia, tetapi kehendak Allah yang boleh memungkinkan Indonesiawan berkiprah. Anak-anak cinta akan Indonesiawan. Dan mulai hari ini kami bersyukur Engkau telah tuntun Bapak Ibrahim Tengku yang telah memproklamirkan Indonesia mulai hari ini akan terus berjalan untuk bangsa-bangsa lain juga. Untuk itu kami datang kepadamu menyerahkan seluruh deklarasi ini biar semuanya atas tuntunan Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik dan apapun yang akan dikerjakan institusi Indonesia ini, biar semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena semuanya datang dari Tuhan, kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah pimpin acara deklarasi Indonesiawan ini boleh berjalan dengan baik. Terpuji-puji dan dalam aplikasi kami kembalikan kemuliaan nama Tuhan. Biar semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur atas kejadian ini. Putar langsung lagu, Bu. Putar langsung lagu, Pak. Lagu bangsa apa saja. Ya. Kita akan dihantar dengan lagu-lagu kebangsaan, dan setelah itu bila mana ada yang ingin menanyakan sesuatu, baik yang deklarasi ini, kawan, dana, Yop menuntun mengarahkannya. Acara deklarasi telah selesai, tapi bila mana ada yang ingin menanyakan sesuatu,